hanya kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Zoom Meeting Sosialisasi PKM Mahasiswa D3 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan penyampaian materi sosialisasi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Bagio Condro, STMI. Bapak Ibu dosen serta mahasiswa-mahasiswi, izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada penyampaian materi dari Bapak Bagio Condro, ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Peserta Zoom yang berbahagia, pada pagi hari ini sampailah kita pada acara pokok, yaitu sosialisasi PKM Mahasiswa D3 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang yang akan disampaikan oleh Bapak Bagio Condro. Kepada Bapak Bagio Condro kami persilahkan. Baik, Bapak. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pristi sebagai perwakilan dari LP2MA di bidang penalaran, kemudian teman-teman dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa berbagi dalam sosialisasi pedoman PKM 2021. Nah, kemarin kita diminta Mbak Pristi untuk memberikan sedikit sosialisasi tersebut. Nah, teman-teman yang saya hormati, mohon maaf hari ini saya nanti kok memberikannya secara teknis sekali. Jadi nanti kalau mohon maaf kalau Bapak dosen yang saya hormati, saya kok materi yang saya presentasikan nanti secara teknis sekali bagaimana cara menyusun proposal. Ya, jadi mohon maaf nanti kalau terlalu teknis sehingga tidak menarik untuk bapak-bapak dosen. Baik, saya diizinkan untuk share materi. Ya. Baik, Pak. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, ya? Sudah, ya. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati bahwa kita ketahui bahwa penutupan proposal itu tanggal 23 Maret 2021 dan sekarang sudah tanggal 26 sehingga kurang lebih 25 hari lagi proposal untuk tahun 2021 ini akan ditutup kembali. Dan kelihatannya nanti sudah tidak ada penambahan waktu lagi. Tetapi ada timeline yang harus teman-teman perhatikan, timeline yang sudah dibuat oleh LP2MA, dalam hal ini adalah Pokja PKM. Nanti tolong diperhatikan kapan teman-teman itu segera untuk membuat proposal dan disubmit di sistemnya, kalau nggak salah sistemnya LP2MA. Dan nanti supaya setelah disubmit kemudian ada beberapa teman dosen yang akan mereview, memperbaiki, memberikan saran supaya proposal itu layak untuk
ajukan di SIM Hilmawa. Dan tolong nanti mahasiswa secepatnya untuk berkoordinasi dengan beberapa dosen atau yang sudah ditunjuk untuk segera menyusun proposal tersebut. Kenapa kok kita harus membuat proposal PKM ya? Jadi PKM itu singkatan dari program kreativitas mahasiswa, di mana tujuan utamanya adalah mendidik calon lulusan mahasiswa itu supaya unggul, ya, kompetitif dan sebagainya. Tetapi di samping itu sebenarnya banyak misi yang harus yang ada di dalam PKM tersebut. Misi pribadi kalau misalkan mahasiswa ya ini adalah ajang nasional, di mana ini merupakan salah satu kegiatan yang tidak memerlukan biaya dan juga levelnya adalah tingkat nasional. Salah satu keuntungannya adalah nanti teman-teman kalau bisa lolos kemudian bisa PIMNAS itu bisa berinteraksi dengan banyak teman mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, teman-teman mahasiswa ada beberapa kegiatan atau beberapa jenis dari PKM tersebut. Dikategorikan ada 3. Yang pertama adalah PKM 5 bidang yang pada tahun ini itu sedikit ada perubahan nama dan juga ada sedikit perubahan dalam proses pelaksanaannya. Nah, kalau dulu 5 bidang itu adalah PKMP, PKMK, PKMM, PKMC, dan PKMKC, sekarang berubah menjadi yang P penelitian menjadi PKM riset. Nanti ada 2, risetnya itu eksakta dan humaniora, sosial humaniora. PKMK masih tetap, kemudian PKMM yang dulu pengabdian masyarakat sekarang berubah namanya menjadi PM, pengabdian masyarakat. Kemudian PKM teknologi dulu sekarang berubah menjadi PKMPI atau penerapan ITEK. Dan yang terakhir adalah PKMKC atau Karsa Cipta itu tetap. Kemudian ada PKM gagasan futuristik konstruktif atau GFK. Yang terakhir adalah PKM AI dan PKM GT. Kalau dulu tahun kemarin PKM 5 bidang saja yang membuat proposal, ya, proposal kemudian dievaluasi, kemudian dilaksanakan. Tapi kalau sekarang itu PKM 5 bidang dan GFK yang harus membuat proposal, kemudian nanti dilaksanakan. Kalau tahun kemarin GFK sama AI sama GT itu hanya membuat kalau GFK membuat video diupload, kemudian PKM AI membuat artikel ilmiah, kalau GT gagasan tertulis hanya membuat tulisan atau artikel tersebut dan dapat insentif kalau lolos. Tapi kalau sekarang PKM 5 bidang dan GFK itu membuat proposal. Nah, pada kesempatan hari ini atau kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas khusus untuk PKM 5 bidang, ya, yaitu PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, dan PKMKC. Walaupun nanti kalau sebenarnya seperti di tempat saya di otomotif itu kita menyarankan 3 skim, yaitu PKMR yang nanti bisa dibuat proposal oleh teman-teman yang sedang akan mengambil tugas akhir. Nanti ketika teknologi informasi mungkin bisa disarankan nanti salah satu yang harus dibuat adalah teman-teman yang mengambil tugas akhir untuk membuat proposal PKMR. Kemudian yang semester yang lain, semester 4 dan semester 2, itu mengambil PKMKC dan PKMPI.
Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang pengen untuk mengambil kewirausahaan maupun pengabdian masyarakat mungkin tetap saja bisa dibuat proposalnya. Tapi tolong nanti bisa didefinisikan atau diinventarisasi siapa yang membuat PKMR, PKMKC dan sebagainya. Nah, nanti Pak Ari yang akan ngombandani itu, Pak Ari. Baik, kita akan masuki skim untuk 5 PKM 5 bidang tersebut. Nah, secara umum bahwa PKMR, PKMK, PKMM atau PM, PI dan KC itu kalau kemarin panduannya itu digunakan untuk sarjana atau strata 1. Nah, sekarang sudah bisa dibuat untuk teman-teman D3. Nah, jumlah anggotanya secara umum semuanya itu 3-5 orang. Kemudian anggarannya, pendanaannya minimal 5 juta, maksimal 10 juta. Nah, untuk PKMR yaitu dia pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi baru. Ya. Nah, ini syaratnya adalah ketuanya itu harus sesuai bidang ilmu. Lintas bidang dianjurkan. Lintas bidang dianjurkan itu tidak boleh tidak boleh anggotanya itu yang tidak berhubungan dengan proposal tersebut atau tema proposal tersebut. Walaupun lintas bidang, tapi disarankan untuk bisa membantu mewujudkan keberhasilan dari PKMR tersebut atau tema tersebut. Jadi walaupun dia lintas bidang, tetapi harus ada unsur ilmu yang memberikan manfaat untuk penyelesaian PKMR tersebut. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman informatika ya harus atau teknologi informasi ya harus mengambil tema-tema yang berhubungan dengan keilmuan dari teman-teman itu. Kalau teman mahasiswa dari industri ya harus tentang keindustrian tersebut. Ya, tidak boleh mengambil tema-tema yang tidak sesuai dengan bidang ilmu ketuanya, gitu, okay? Nah, secara umum juga nama pengusul itu tidak boleh disingkat, harus ditulis apa adanya, panjang tidak masalah. Kalau nanti ada memang namanya itu memang singkatan, contohnya misalkan Mahfud MD, MD-nya itu tidak ada singkatannya, itu harus disertakan, misalkan adalah akta kelahiran yang menunjukkan bahwa memang itu singkatan atau surat keterangan dari dekan atau Kaprodi bahwa benar-benar mahasiswa ini namanya ada singkatan. Jadi ada keterangan yang menjelaskan hal itu. Tetapi kalau tidak ada, tidak boleh singkat sama sekali. Ya, tidak boleh disingkat sama sekali. Nah, itu secara umum untuk 5 bidang skim 5 bidang tersebut. Nah, untuk PKMK itu hubungannya adalah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi ada kata-kata iptek di sini, artinya bahwa Anda menawarkan keunikannya itu adalah ilmu pengetahuan. Tidak cuma produk barang yang ditawarkan saja, tapi produknya itu mengandung unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ditawarkan dalam sebagai komoditas usahanya. Jadi jangan sampai Anda menawarkan produk yang biasa-biasa saja, tetapi ada produk ilmu teknologi yang ditawarkan untuk judul atau program yang akan dibuat tersebut. Nah, kalau PKMK ini tidak terkait bidang ilmu, jadi tidak hanya teman-teman ekonomi saja yang bisa mengambil skim PKMK ini, tetapi juga
teman-teman yang lain bebas ya, asalkan bahwa produknya itu mengandung unsur iptek sebagai komoditas usaha. Itu yang paling penting. Kemudian PKM-KC ya, atau PKMM di sini, PKM-PM. Nah, ini juga sama. Ada solusi iptek atau teknologi atau dalam bentuk manajemen bagi mitra non produktif, non profit. Jadi kalau PKM PM sama PKM PI itu hampir sama. Kedua-duanya adalah solusi iptek bagi mitra tetapi kalau PM itu mitranya non profit, tidak untuk menghasilkan profit. Tetapi kalau PI itu berbasis mitra yang menghasilkan profit. Contohnya misalkan untuk PKM-PM misalkan yang non profit misalkan adalah Dasa Wisma, Karang Taruna, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, kemudian bisa sekolah dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau PKM-PI ya PI itu profit, contohnya kelompok nelayan, kelompok tani, kemudian UMKM yang berbasis profit, kemudian bisa saja industri-industri kecil, industri menengah dan sebagainya. Jadi perbedaannya adalah di mitranya harus berbasis profit atau mitranya non profit. Ya, kedua-duanya itu harus memberikan solusi iptek atau teknologi bagi mitranya. Nah, jadi nanti kalau Anda mau pengabdian kepada masyarakat, harus ada teknologi yang didesiminasikan kepada masyarakat. Begitu juga kepada PI, yaitu ada teknologi yang didesiminasikan kepada mitra. Yang nanti teknologinya itu nanti bisa memberikan manfaat. Kalau PM nanti memanfaatkan misalnya peningkatan pengetahuan, peningkatan kesadaran tentang kebersihan dan sebagainya boleh. Tetapi kalau di PI meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan dan sebagainya. Jadi hubungannya sing PM itu tidak berhubungan dengan uang, kalau PI berhubungan dengan uang. Dan semuanya tidak terkait bidang ilmu. Siapapun boleh ya. Misalkan teman-teman informasi, ya, teknologi informasi mau pengabdian hubungannya dengan peternakan boleh, dengan berhubungan dengan pertanian boleh. Tidak harus sesuai dengan bidang ilmunya. Tetapi walaupun seperti itu, tetap saja mungkin akan dilihat nanti metode pelaksananya itu tepat atau tidak yang menjadi pokok utamanya kalau di PI sama PKM. Gitu, nih. Yang terakhir adalah PKM-KC. Ya, PKM-KC ini berupa sebuah karya yang karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Nah, ini sama dengan PKMR sesuai dengan bidang ilmu dari teman-teman pengusulnya. Ya, lintas bidang boleh atau bahkan dianjurkan, tetapi kemampuan dari anggota-anggota itu yang mendukung nanti bisa tercapainya atau selesainya program PKM-KC tersebut. Intinya bahwa PKM-KC itu adalah inovasi dari teman-teman untuk menghasilkan sebuah karsa, menghasilkan sebuah bisa alat, bisa sistem, bisa sesuatu hal yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya,
yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Awalnya tetap dari, nanti akan saya jelaskan untuk KC ini resource resource maksudnya adalah sumber informasinya itu bisa dari mana-mana, itu nanti akan saya jelaskan secara detail. Tapi nanti bahwa KC ini, Karsa Cipta ini, alat yang bisa dihasilkan, yang dibuat ini cukup minimal adalah sampai fungsional saja. Walaupun sebenarnya nanti bisa diharapkan itu bisa bermanfaat banyak oleh masyarakat. Tetapi sampai nanti pelaksanaan selesai ini, minimal alat ini berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Jadi tidak perlu sampai barang jadinya itu sudah termanfaatkan atau terimplementasikan kepada masyarakat. Cukup sampai alat ini berfungsi sesuai dengan proposal atau sesuai dengan yang diharapkan oleh yang membuat tersebut. Ya. Nah, nanti pelaksanaannya nanti ada konsep pelaksanaannya itu ada berupa blended, ya, ada campuran secara daring atau virtual, kemudian juga secara luring dan secara virtual. Nah, ada 3. Anda boleh saja memblended ketiga-tiganya itu, atau cara salah satu juga boleh. Luring saja boleh, virtual saja boleh, kemudian secara online boleh. Ya. Nah, nanti semuanya tetap harus, terutama untuk yang luring, itu harus memenuhi protokol kesehatan. Bagaimana caranya membuktikan bahwa itu mengadopsi protokol kesehatan? Maka setiap kegiatan secara rolling harus difoto, divideokan bahwa kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi ini kalau misalkan PKMR ada yang risetnya itu di laboratorium, maka teman-teman juga harus mendokumentasikan bahwa kegiatan itu sudah memenuhi protokol kesehatan. Kalau tidak seperti itu nanti akan dinilai jelek sekali. Nah, itu sehingga mohon teman-teman nanti dalam pembuat proposal diperhatikan nanti apakah akan secara luring, secara daring, ataupun pakai virtual. Semuanya diperbolehkan. Nanti teman-teman bisa membuka buku panduan PKM yang terbaru yaitu tahun 2021. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara teknis nanti untuk semua skim dari 5 bidang tersebut. Nah, secara umum bahwa sistematika proposal kegiatan yang pertama adalah judul PKM itu tidak boleh menggunakan akronim yang tidak umum atau singkatan baku yang tidak tidak umum. Contohnya misalkan menggunakan contohnya misalkan butoh. Ini tidak ada artinya apa-apa. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan pakai puskesmas, itu kan ada artinya pusat kesehatan masyarakat, itu diperbolehkan. Karena itu adalah akronim umum, itu diperbolehkan. Tetapi kalau puskesmasnya itu artinya tidak pusat kesehatan masyarakat, juga tidak diperbolehkan. Jadi, tolong nanti judulnya tidak boleh menggunakan akronim. Nah, ini judul yang tidak menggunakan akronim itu sudah berlaku tahun kemarin. Jadi, tahun-tahun sebelumnya masih diperbolehkan, tapi tahun kemarin sudah tidak diperbolehkan. Kemudian jumlah katanya itu hanya 20 kata saja maksimal. Kalau tahun kemarin
sudah diberlakukan tapi masih ada yang masih boleh tapi tidak boleh banyak-banyak. Tapi kalau sekarang sudah fix tidak diperbolehkan menggunakan akronim ataupun jumlah katanya lebih dari 20 kata. Sehingga nanti teman-teman sudah buat bagus, judulnya kok terlalu banyak katanya, kalau nanti direduksi supaya jumlah katanya hanya 20 kata saja. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, kemudian proposal itu ada dua isian. Yang pertama adalah isian kelengkapan dan yang kedua adalah isian utama proposal. Nah, isian kelengkapan itu contohnya misalkan sampul, kemudian halaman pengesahan. Nah, itu nanti sampul dan halaman pengesahan itu dimasukkan atau dientrikan secara langsung pada SIM Bilmawa. Jadi nanti di dalam proposal utuhnya itu tidak ada halaman sampul maupun halaman pengesahan. Nah, halaman berikutnya itu disebut dengan halaman isi utama proposal yang terdiri mulai dari daftar isi sampai ke lampiran-lampiran. Nah, itu adalah proposal yang akan dibuat oleh teman-teman. Jadi nanti kalau membuat proposal jangan ada halaman pengesahan maupun halaman sampul. Halaman pengesahan dan halaman sampul dientrikan di dalam sistem Bilmawa tersendiri. Oke. Nanti kalau ada halaman sampulnya langsung dicoret. Jadi kita buat, tetapi judulnya bagaimana Pak? Ya judulnya nanti di bimbingan kepada dosen pembimbingnya nanti dientrikan di dalam sistem tersebut. Nah, dengan seperti ini teman-teman lebih mudah karena tidak minta tanda tangan pembimbing, tidak minta tanda tangan rektorat dan sebagainya. Nanti tanda tangan pembimbing, tanda tangan oleh rektorat itu akan dilakukan secara sistem juga. Nanti dosen akan memvalidasi. Kemudian setelah dosen memvalidasi, pimpinan universitas yang diwakili oleh LP2MA nanti juga akan memvalidasi. Jadi teman-teman sudah tidak membuat mencari tanda tangan. Kecuali tanda tangan dirinya sendiri nanti di halaman biodata itu memang teman-teman harus tanda tangan basah. Kemudian pernyataan ketua itu harus tanda tangan sendiri dan juga pernyataan kesediaan mitra. Nah, nanti kita coba lihat juga lampiran-lampiran tersebut. Nah, nanti di halaman utama ini dalam isi utama proposal itu terdiri dari daftar isi, halaman inti dan lampiran. Halaman intinya yang dari bab 1 pendahuluan sampai daftar pustaka itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 halaman. Ya, tidak boleh lebih dari 10 halaman. Kalau nanti di dalam daftar pustaka itu halamannya 2 lembar, maka lembar terakhir itu yang memiliki halaman ke-10. Jadi tidak boleh halaman pustaka yang terakhir itu halaman 11, harus halaman 10. Kemudian daftar isi itu dikasih nomor halaman I1 atau I gitu ya, yang diletakkan di sudut kanan atas. Kemudian halaman intinya dari pendahuluan itu menggunakan angka Arab dari 1 sampai 10 sampai selesai ya. Itu penomorannya diletakkan di kanan bawah. Kualik ya. Yang I tadi itu diletakkan di kanan bawah, yang nomor 1 sampai seterusnya diletakkan di kanan atas ya. Itu wajib seperti itu. Dari bab pendahuluan, bab 1 itu halaman 1 kanan atas,
kemudian daftar isi itu berada di kanan bawah. Nah, sampai selesai. Itu, oke. Kemudian nanti setelah selesai, filenya itu diunggah di Simbel bawah dalam bentuk PDF dengan penamaan nama ketua, terus garis bawah nama perguruan tinggi, kemudian garis bawah skimnya apa, PKMK atau PKM, PEPM atau apa. Ya, kemudian tulisannya, font hurufnya itu 12, jenisnya Times New Roman, spasinya 1,15, kemudian layout kertasnya itu A4, dengan margin kirinya itu 4, kanan, bawah, dan atas 3. Nah, semua wajib seperti itu. Karena ini administrasi. Nanti kalau sudah proposalnya sudah bagus, kok tidak sesuai dengan administrasi ini, maka tidak dilanjutkan ke penilaian kedua. Langsung gugur di penilaian pertama. Jadi eman-eman ya. Ingat bahwa maksimal halaman inti jumlahnya 10, kemudian penomorannya adalah pakai angka Arab dari bab 1 sampai selesai, diletakkan di kanan atas, kemudian untuk daftar isi itu pakai huruf Romawi kanan bawah letaknya. Kemudian kertasnya bentuknya A4, kemudian fontnya adalah Times New Roman 12, spasinya 1,15, kemudian layout kertasnya A4, kiri 4, kemudian kanan, atas, bawah 3. Wajib seperti itu. Tidak boleh yang lain. Iman-iman. Nah, sekarang kita masuk satu skim. Tadi kan secara umum semua skim seperti itu. Ya, semua skim seperti itu. Ya. Nah, nanti ada beberapa penjelasan khusus untuk PKMR, ada khusus untuk PKM, PM, PI, dan sebagainya dari penjelasan sebagai berikut. Nah, PKMR, ya, kalau kita teman-teman teknik, ya nanti masuknya adalah PKMR untuk apa namanya eksakta atau PKMRI. Jadi ada dua, PKMRE dan PKMRSH. RE itu untuk teman-teman yang eksak, kemudian RSH itu teman-teman sosial humaniora. Nah, bagaimana cara kemudian luarannya nanti untuk PKMR itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Nah, ini wajib. Nah, kalau PKM yang lain, artikel ilmiahnya tidak wajib. Kecuali mereka lolos ke tahap PIMNAS, maka wajib membuat artikel ilmiah. Nah, luaran artikel ilmiah itu nanti bisa berupa original artikel ataupun critical review. Jadi bisa teman-teman nanti akan dibimbing oleh ini kalau sudah selesai ya, nanti tidak usah dipikirkan, yang penting buat dulu masalah nanti Tetapi nanti dalam membuat proposal itu ada di dalam proposal di bab 1 itu pasti ada luaran. Nah, luarannya harus 3 ini. Ya. Nanti luarannya harus ketiga-tiganya ini dibuat. Jadi bab 1 biasanya di situ terakhir di bagian bab 1 itu adalah luaran PKM. Nah, Anda harus menulis sesuai dengan skimnya. Ya, karena skimnya luarannya berbeda-beda. Ya, yang ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan dan artikel ilmiah. Nah, sekarang bagaimana untuk PKMR? Bab 1 itu isinya apa? Nah, bab 1 ini harus berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dari permasalahan yang akan diteliti. Jadi ada latar belakang. Ya, latar belakang itu uraiannya adalah tentang justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti.
Ya. Kemudian alasan penelitian atau justifikasi ilmiah itu atau alasan penelitian tersebut itu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui peneliti, kemudian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut. Ya. Kemudian di dalam bab ini juga tercantum tujuan khusus penelitian, manfaat penelitian, keutamaan penelitian, kemudian diakhiri dengan luaran penelitian. Nah, luaran penelitian tadi seperti yang di sebelumnya itu, yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Ditulis itu saja. Nanti kalau misalkan lebih nendang lagi, lebih bagus lagi, misalkan artikel ilmiah, kemudian Anda sudah bisa menentukan kira-kira judulnya apa, kemudian akan disubmit di jurnal apa, itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Karena yang terpenting nanti artikel ilmiah itu akan disubmit di Simpilmawa tersendiri. Jelas nggih? Jadi bab 1 isinya adalah latar belakang. Jadi alasan penelitian tersebut diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui oleh peneliti, penelitian sebelumnya yang terkait dengan fenomena yang sedang akan ditulis tersebut. Kemudian di dalam bab 1 itu ada tujuan khusus penelitian. Tujuannya apa penelitian ini? Kemudian manfaatnya penelitian itu seperti apa? Kemudian keutamaan penelitian ini, targetnya apa? Kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan itu apa? Dan diakhiri dengan luaran penelitian. Jadi isinya banyak. Ya. Nah, di bab 1 inilah yang menjadi banyak, kalau nanti lihat pemaparan nilainya itu terlihat bahwa di sini itu kreativitas mahasiswa itu diperlihatkan. Nilainya sampai 25, ya. Nilainya besar 25%. Nah, kemudian berikutnya adalah di bab 2, tadi bab 1, kemudian bab 2-nya itu adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu bukan sekedar kumpulan teori, ya. Ingat di situ nanti tidak jarang ya di dalam tinjauan pustaka itu ada dasar teori. Tidak usah pakai dasar teori. Tetapi bab ini menguraikan hasil temuan penelitian lain. Nanti di situ di subbabnya misalkan penelitian relevan atau review penelitian atau boleh yang lain. Ya, intinya isinya adalah menguraikan temuan-temuan penelitian yang lain yang disesuaikan dengan tema yang kita akan ajukan tersebut. Ya. Nah, dia bukan sekedar teori saja, tetapi melainkan berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya sesuatu. Jadi dia akan mengalir, misalkan contohnya misalnya penelitian tentang A, maka penelitian tentang A itu adalah penelitian-penelitian apa yang sudah ada sebelumnya mengalir. Oh, pertama dilakukan seperti ini, kedua melakukan seperti ini, yaitu berubah sampai akhirnya ada gap yang sudah kita tentukan di bab 1 tadi, permasalahannya itu yang akan kita teliti. Jadi di situ ada gap penelitian tentang tema yang sudah kita tentukan dengan penelitian-penelitian yang mirip, yang sejenis sebelumnya. Gitu ya. Jadi di sini tidak ada nanti ditulis dasar teori, tidak boleh, tidak usah. Tetapi rangkaian peristiwa tentang tema tersebut.
Ya, rangkaian hasil tema penelitian-penelitian sebelumnya. Itu di tinjauan pustaka. Kemudian yang berikutnya di bab ketiga nanti adalah metode penelitian. Ya. Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan. Nah, tahapan penelitian yang dilaksanakan, prosedur penelitiannya seperti apa, indikator capaiannya itu apa, nanti diungkapkan di dalam metode ini. Anda boleh menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner. Nanti ketika teman-teman ada yang survei, ya harus metode surveinya itu dilampirkan di akhir. Ada lampiran untuk kuesioner kalau misalnya teman-teman, tapi walaupun biasanya itu untuk PKM RSH yang banyak melakukan menggunakan kuesioner. Ya. Nah, itu metode penelitiannya. Nah, kemudian bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Nanti anggaran biayanya itu 5 juta sampai 10 juta, tidak boleh kurang dari 5 juta, tidak boleh lebih dari 10 juta, kecuali ada anggaran pendamping dari universitas itu boleh. Tapi itu pun tidak boleh lebih dari 25% ya, dari total anggaran yang diajukan. Jadi misalkan Anda mengajukan 10 juta, maksimal 10 juta, dan biaya sebenarnya ada maksimal 12,5 juta, yang 2,5 jutanya itu dibiayai oleh universitas, itu boleh. Ya, tapi harus ada nanti pernyataan dari universitas untuk membiayai 2,5 juta itu. Nah, dari biaya anggaran tersebut itu komposisinya harus 80% itu untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Jadi kalau membeli untuk perjalanan kemana, membeli ATK dan sebagainya itu enggak boleh lebih dari 20%. Nah, operasionalnya 80%. Nah, rekomendasinya apa yang digunakan itu untuk penggunaan dana untuk kebutuhan administrasi bisa berupa kuota internet, produk, dan alat pendukung untuk kinerja. Bisa berbasis online atau digital. Ya. Kemudian ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam penyusunan anggaran, yaitu tidak diperkenakan untuk honorarium, untuk tim dosen, untuk tim dosen, untuk baik dan untuk pihak-pihak ketiga itu tidak diperbolehkan. Kemudian konsumsi untuk tim, untuk dosen itu tidak atau pihak ketiga juga tidak diperbolehkan. Kemudian pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, laptop, printer dan sebagainya itu juga tidak diperbolehkan. Tetapi jika sangat diperlukan, misalkan itu perlu kamera karena media untuk penelitiannya pakai kamera gitu. Itu diperbolehkan menyewa, tetapi tidak boleh lebih dari anggarannya 1,5 juta. Ingat ya, tidak boleh lebih dari 1,5 juta. Kemudian perjalanan keluar kota juga tidak diperbolehkan. Sehingga diharapkan bahwa kegiatannya itu di kota saja. Ya. Nanti kalau ada anggaran keluar kota, ya nanti bisa dipertanyakan oleh Pilmawa. Nah, ini rekapan format dari anggaran biaya itu, karena nanti ada berbeda-beda dengan skim yang lain. Ada pertama perlengkapan yang diperlukan, kemudian bahan habis pakai, perjalanan dalam kota, dan lain-lain. Ya, ada itu. Nanti Anda bisa membuka di panduan PKM 2021. Nah, yang terakhir
atau yang slide terakhir untuk PKMR adalah jadwal kegiatan. Nanti jadwal kegiatannya itu di set up selama 3 sampai 4 bulan saja, disusun dalam bentuk bar chart, ya. Kemudian formatnya ada di lampiran. Nanti ada contoh formatnya. Kemudian daftar pustaka, ingat bahwa nanti daftar pustakanya harus menggunakan reference manager. Yang disarankan adalah pakai Mendeley. Kemudian disusun berdasarkan sistem Harvard Style, ya. Jenisnya Harvard Style. Daftar pustaka ditulis dengan spasi 1. Ini wajib, ya. Hanya pustaka yang menjadi rujukan atau yang dikutip di dalam proposal yang tercantum di dalam daftar pustaka tersebut. Kemudian lampiran yang ada pada PKMR adalah biodata ketua, biodata anggota, dan dosen pembimbing. Ini ada formatnya, tidak boleh mengarang-arang, ya, harus persis dengan format tersebut. Kemudian justifikasi anggaran kegiatan itu juga ada formatnya. Kemudian susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas itu juga ada formatnya. Kemudian yang terakhir surat pernyataan ketua pelaksana. Ya, ada 4 lampiran yang harus dipenuhi di dalam PKMR. Nah, berikutnya adalah PKMKC. Nah, PKMKC itu sumber inspirasinya dari mana? Ada 3 inspirasi untuk PKMKC sebagai informasi, sebagai sumber untuk membuat PKMKC. Yang pertama adalah hasil riset. Hasil riset yang baru sampai tahap desain teknis dan belum menghasilkan prototip. Jadi misalkan ada tugas akhir kakak kelas Anda misalkan yang risetnya itu baru tahap desain teknis saja, belum sampai pembuatannya, maka dibolehkan digunakan. Tetapi nanti dalam penyusunan proposalnya harus diikutkan referensinya itu dari mana, dari misalkan dari siapa, kemudian institusinya mana, itu harus disebutkan. Yang kedua adalah dari solusi atas persoalan atau kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat itu bisa pemerintah, bisa dunia usaha, dan sebagainya. Jadi ada masyarakat yang mengalami permasalahan, contohnya misalkan ada pabrik pembuat bakso misalkan. Permasalahan utama mereka adalah bagaimana membuat bentuk bulat-bulat. Nah, sementara ini yang dilakukan adalah menggunakan manual, menggunakan tangan. Nah, Anda nanti bisa saja merancang sebuah peralatan yang digunakan untuk mencetak bakso misalkan. Dan itu merupakan solusi yang diberikan kepada persoalan di masyarakat. Jadi dari tantangan yang dihadapi masyarakat atau pemerintah maupun dunia usaha, kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi inspirasi dalam menyusun proposal PKMKC. Yang terakhir adalah pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk yang sudah ada. Jadi misalkan ada produk di masyarakat, kemudian Anda melihat bahwa produk tersebut masih banyak kekurangan, cacatnya, atau efisiensinya kurang tinggi, maka Anda boleh mengembangkan produk atau penyempurnaan produk tersebut. Ya, supaya targetnya itu adalah fungsional, efisiensinya yang meningkat. Misalkan. Itu diperbolehkan. Jadi ada boleh sumber inspirasinya itu menggunakan hasil riset sebelumnya,
solusi atau permasalahan yang ada di masyarakat, dan juga ada pengembangan atau penyempurnaan alat-alat yang sudah ada. Itu sumber inspirasi untuk PKMKJ. Nah, PKMKJ mempunyai laporan yang berbeda atau luaran yang berbeda dengan yang di PKMR. Di sini ada 4. Ada laporan kemajuan, laporan akhir masih sama, tapi yang ketiga ada produk atau prototipe atau produk fungsional yang direncanakan tersebut. Jadi teman-teman harus luarannya itu harus produk atau teknologi yang dirancang tersebut. Kemudian yang terakhir ada artikel ilmiah khusus untuk nanti kalau teman-teman mengajukan proposal PKMKJ, kemudian didanai, kemudian juga lolos ke PIMNAS, maka wajib sebelum berangkat PIMNAS itu membuat artikel ilmiah. Kemudian bagaimana sistem format penulisan untuk isian utama proposal di bab 1-nya? Yang pertama adalah berisi uraian tentang proses identifikasi masalah yang akan dicari solusinya atau pengembangannya termasuk sumber inspirasinya. Ya, itu jika dasar inspirasinya dari riset orang lain, maka nyatakan nama pelaksananya ya dan institusi riset itu. Kemudian ungkapkan juga fase akhir yang akan dicapai di dalam PKMKJ nanti. Itu kalau dia berasal dari inspirasi dari riset orang lain. Kemudian jika akan melakukan pengembangan atau penyempurnaan atas produk yang sudah ada di masyarakat atau sudah digunakan di kalangan terbatas, maka nyatakanlah nama produsennya apa, atau nama pembuatnya siapa dan institusinya apa. Misalkan wis ono pencacah rumput misalkan. Anda ingin mengembangkan pencacah rumputnya itu menjadi berbasis Android misalkan contohnya. Nah, pencacah rumput itu yang sudah ada itu yang buat siapa, institusinya apa itu harus disampaikan di sini. Kemudian ungkapkan target yang akan dicapai dan aspek pengembangan atau penyempurnaannya itu seperti apa. Disertai justifikasi ilmiah atau aspek ekonominya boleh. Ya. Kemudian jika produk PKMKJ itu harus dibuat dari awal karena belum ada produk yang sejenis atau belum ada riset yang mendukungnya, maka Anda harus ungkapkan target fungsionalnya disertai dengan justifikasi ilmiah yang akhirnya dimuara pada desain sebelum dikonstruksikan menjadi produk. Jadi nanti ungkapkan target fungsionalnya seperti apa, kemudian desain ilmiahnya seperti apa. Ya, target fungsionalnya disertai dengan justifikasi secara ilmiah, logikanya seperti apa, secara teori, secara keilmuannya seperti apa, kemudian dibuatlah desain yang sebelum dikonstruksikan menjadi produk. Itu. Nah, bagian pendahuluan ini atau bab 1 ini juga berisi uraian uluaran PKMKJ dan target dan manfaatnya. Jadi di samping tadi adalah tentunya berisi uraian tentang proses identifikasi masalahnya. Masalahnya itu berupa 3 tadi, jika dari inspirasi riset atau jika akan melakukan pengembangan atau penyempurnaan atau jika produk itu belum ada sama sekali. Kemudian ada luarannya seperti apa, targetnya seperti apa, dan manfaatnya seperti apa. Itu di bab 1 untuk PKMKJ. Harus seperti itu isinya. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka berisi gambaran perkembangan mutakhir yang terkait dengan produk PKMKJ. Jadi gambaran perkembangan
dari produk yang sejenis yang akan kita buat. Ya, boleh berasal dari skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal, internet, brosur, media cetak, TV, itu boleh. Ya, harus. Kemudian di bagian ini diuraikan informasi ilmiah lainnya yang relevan dan terkait langsung dengan spesifikasi awal dan atau akhir produk serta solusi yang bermanfaat. Jadi nanti di tinjauan pustaka nanti ada gambaran perkembangan teknologi itu, kemudian diuraikan juga informasi tentang data, kemudian informasi ilmiah lain yang relevan dan terkait dengan langsung dengan sumber atau spesifikasi awalnya seperti apa, kemudian spesifikasi akhirnya produk itu seperti apa, kemudian serta solusi yang bermanfaat. Itu di tinjauan pustaka. Nah, kalau di R tadi itu adalah metode penelitian, kalau di KC nanti namanya tahap pelaksanaan. Di bab 3-nya tahap pelaksanaan, bukan metode penelitian. Nah, di bagian ini maka diuraikan tahap pelaksanaan sampai pada fase akhirnya. Kemudian pengumpulan data sekunder tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan mungkin spesifikasi produk yang sudah ada itu seperti ini, kemudian penyusunan setelah itu pengumpulan data sekunder dan seterusnya itu digunakan untuk merancang awal, ya misalkan kapasitas mesin pembuat kapasitasnya berapa, itu kan tanya kepada misalkan di UMKM yang memproduksi bakso itu, Bu atau Bapak, produksinya itu berapa kilo dalam satu harinya. Misalkan seperti itu kan sebuah data, ya data yang dipergunakan untuk desain awal. Kemudian setelah itu artinya bahwa di awal itu adalah bisa dituliskan sebagai studi literatur boleh, atau studi lapangan boleh, kan gitu. Nah, kemudian setelah studi lapangan menyusun desain secara teknis, kemudian pembuatan produk atau kalau misalnya jasa atau boleh pembuatan produk, pembuatan jasa layanan seperti apa, dalam bentuknya bisa produk dalam bentuk produk virtual atau digital boleh. Kemudian cara pengujian keandalannya seperti apa, yang akhir nanti diakhiri dengan evaluasi atau prediksi penerimaan di masyarakat. Jadi tahap pelaksanaannya itu berupa studi lapangan, studi literatur, kemudian penyusunan desain atau pembuatan desain, kemudian pembuatan produknya, kemudian pengujian alat atau pengujian keandalan produk, kemudian evaluasi atau prediksi penerimaan masyarakat jika dimungkinkan. Nah, pada tahapan pengujian, nanti kan ada tahap pengujian, diperbolehkan melakukan pengujian langsung produk. Ya, boleh. Jadi kalau Anda nanti metode pelaksanaannya adalah luring, membuat alat di kampus misalkan, kemudian boleh pengujian secara langsung. Atau kalau Anda pembuatannya adalah menggunakan software, pengujian tahap pengujiannya boleh menggunakan software. Ya, boleh. Kemudian bab 4 atau biaya dan kegiatan anggarannya sama. Nah, rekomendasi penggunaan dana untuk kebutuhan administrasi berupa kuota internet, produk, kemudian dan alat pendukung untuk kinerja berbasis online atau digital. Kemudian beberapa hal yang tidak diperbolehkan sama seperti yang sebelumnya. Nah, anggaran biaya dan jadwal kegiatan untuk anggaran pembiayaan, rekomendasi untuk KC adalah pembelian kuota internet, rujukan publikasi,
Kemudian boleh saja nanti prototipe atau peralatan yang produk yang akan dibuat itu dibuatkan orang lain, ya. Tetapi anggaran pembuatan itu tidak lebih dari 30%. Misalkan kalau kita buat permesinan alat mesin seperti apa, kalau buat sendiri kan nanti kadang-kadang tidak rapi, tidak bagus. Nah, itu boleh saja dibuatkan orang lain, disubkan ke orang lain, tetapi anggarannya tidak boleh dari 30% dari dana yang disetujui atau yang diusulkan. Ya. Kemudian jasa pembuatan desain, biaya sewa, pembelian bahan, kertas, biaya pengeluaran produk, transport lokal, kemudian pengeluaran lain yang dianggap perlu. Itu karena anggaran biaya itu setiap skimnya nanti yang direkomendasikan berbeda-beda. Nah, ini apa namanya format rekapitulasinya untuk nanti di bab 4 ada sewa dan jasa. Sewa dan jasa itu isinya seperti ini, kemudian bahan habis pakai, transport lokal, lain-lain. Nah, itu. Kemudian jadwal dan kegiatan sama 3-4 bulan, daftar pustaka sama pakai Harvard style, 1 spasi. Nah, lampirannya menjadi 5. Biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping, justifikasi anggaran kegiatan, susunan organisasi penduduk dan pembagian tugas sama, sampai ke-4 ini surat pernyataan ketua pelaksana sama. Tetapi yang ke-5 tambah teknologi atau gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Itu untuk PKM KJ. Nah, untuk PKM PI itu hampir sama dengan PKM PM, ya, pengabdian masyarakat. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, perbedaannya ada di mitranya. Mitranya adalah yang PI itu adalah berorientasi profit, kalau PM tidak berorientasi profit. Semuanya kedua-duanya adalah solusi iptek yang diberikan kepada mitra. Jadi ada ilmu dan teknologi yang diberikan kepada mitra. Cuma ya. Kemudian luarannya sama, laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman aplikasi atau produk iptek. Ya. Kemudian artikel ilmiah khusus yang lolos IMNAS saja. Nah, untuk PI ini daftar isinya format penulisan isi utama proposal untuk di bab 1-nya. Nah, di dalam bab 1 ini, tulis identitas mitra, walaupun nanti cara menulisnya itu tidak harus di atas sendiri, tidak boleh di mana-mana, seperti yang penting di bab 1 itu ada identitas mitra meliputi nama, alamat, dan lokasi, kemudian produk dan atau jasa yang dihasilkan. Jadi di situ nanti ada kejelasan bahwa mitranya siapa, alamatnya di sini, kemudian produknya itu apa. Ya, jadi spesifikasi dari usaha itu usaha apa? Oh, mikro, usaha kecil dan menengah, UMKM, pabrik kerupuk tahu misalkan. Harus ada kejelasan seperti itu. Kemudian di bab 1 itu juga teman-teman harus ungkapkan proses identifikasi masalah atau kebutuhan bersama mitra yang akan diselesaikan. Jadi di situ nanti di bab 1 ada identifikasi masalah, ya, atau kebutuhan mitra. Nah, saya harapkan bahwa tim P itu berinteraksi atau berkomunikasi dengan mitra usaha, bisa secara daring atau luring. Kalau luring nanti harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, kalau bisa nanti Anda mencari mitra usahanya itu yang bisa menggunakan media komunikasi secara daring. Biar nanti mudah. Nek misalkan ada waktu dan mampu untuk luring, datang langsung boleh.
Tapi ketika sesuatu hal yang perlu harus berkomunikasi secara daring, maka diperlukan secara daring, sehingga dicarilah teman atau mitra kerjasama itu dengan UMKM-nya atau dengan mitranya itu, mitranya yang ora terlalu gaptek dengan teknologi internet itulah. Minimal itu iso WA-an, iso email-emailan dan sebagainya lah, minimal seperti itu. Kemudian nanti dalam menyusun permasalahan mitra ini, tolong nanti dituliskan permasalahan dari hulu sampai hilir. Dari beberapa aspek permasalahan itu dilengkapi saja, ya. Walaupun nanti dalam memberikan solusi iptek kepada mitra tersebut, kita hanya memberikan atau menfokuskan pada satu persoalan saja tidak masalah. Tetapi tolong nanti dalam misalkan produk tahu itu, produk bakso tadi misalkan contohnya UMKM bakso tadi itu misalkan permasalahannya banyak, ya. Ya masalah pemasarannya juga ada masalah, cara promosinya mungkin bermasalah, cara produksinya bermasalah, bagaimana manajemennya juga mungkin bermasalah, akuntansinya dan sebagainya atau pembukuannya juga bermasalah. Itu bisa dijelaskan semuanya, tidak apa-apa. Tetapi teman-teman nanti hanya satu aspek saja yang akan diselesaikan, tidak semuanya. Itu ya. Nah, di dalam bab 1 ini masih bahwa jelaskan nanti di akhir-akhir paragraf di bab 1 itu jelaskan pada aspek mana bantuan ilmu dan teknologi itu akan ditawarkan. Yang akan diyakini bahwa ini mampu menyelesaikan satu faktor, satu permasalahan yang ada di masyarakat atau ada yang di mitra tersebut. Jadi, saya ingin menyelesaikan proses produksi dari bakso tadi, misalkan dengan alat A atau alat seperti ini, sehingga dia akan meningkatkan produktivitasnya, kemudian bisa dengan produktivitasnya meningkat, mungkin jumlah tenaga kerjanya nanti bisa diefisiensikan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang terakhir bahwa ungkapkan pula profil usaha dan kinerja mitra yang akan dilibatkan. Jadi di situ di bab 1 itu juga ada profil usaha dan kinerja mitra yang akan dilibatkan dalam kegiatan BI, atau istilahnya adalah mitra-mitra apa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini dalam BI tersebut. Oke. Nah, kemudian di situ juga dalam bab pendahuluan itu dituliskan juga rumusan masalah, atau nanti bahasanya juga bukan rumusan masalah tapi persoalan mitra, misalnya diperjelas di situ persoalan mitranya seperti apa, kemudian tujuannya apa, target luarannya apa, dan disertai penjelasan manfaat yang diperoleh mitra. Gitu ya. Jadi nanti di situ disebutkan juga perumusan masalahnya atau persoalan mitranya itu apa, tujuan PMKJ itu apa, target luarannya apa, dan manfaat bagi mitra apa. Jelas nih? Nah, nanti kalau kurang jelas bisa didiskusikan. Nah, kemudian di PI itu juga ada yang namanya tinjauan pustaka. Ya. Nah, di tinjauan pustaka berbeda nanti kalau di PM itu tidak ada tinjauan pustaka, tapi gambaran umum masyarakat. Kalau ini tidak ada, di PI adalah ada tinjauan pustaka. Di situ uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan mitra. Kemudian
hendaknya memuat kajian teori dari tantangan intelektual mendukung solusi yang ditawarkan mitra. Yang diutamakan PI adalah ketepatan solusi iptek yang akan diberikan kepada mitra. Kemudian solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil dan dapat juga berupa karya tiruan dari pihak lain. Jadi ono sing wis punya saja diterapkan saja boleh. Oh, ini sudah dibuat oleh A misalkan. Nah, Anda ambil saja diterapkan di mitra yang lain. Itu diperbolehkan. Atau Anda buat alat sendiri boleh, itu diperbolehkan. Nah, itu dijelaskan di tinjauan pustaka tersebut. Nah, metode pelaksanaan ya sama seperti PMKC itu ada metode pelaksanaan di bab 3-nya. Nah, di dalam bab 3 itu uraikan secara lengkap teknik atau cara pelaksanaan penerapan iptek. Nah, di sini dijelaskan adalah pelaksanaan penerapan iptek. Ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Di dalam penyusunan proposal itu, di metode pelaksanaan itu hanya bagaimana cara secara lengkap teknik atau cara pelaksanaan penerapannya. Yang pertama, rancangan mengenai ilmu pengetahuan atau teknologi atau seni, atau rancangan mengenai ilmu pengetahuan. Kemudian rancangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologinya itu. Terserah sampai seperti apa. Kemudian rancangan keberlanjutan usaha mitra jika dengan diawali dengan rancangan evaluasi hasil kegiatan. Jadi rancangan mengenai ilmu dan teknologinya, seperti apa rancangan teknologinya, kemudian bagaimana merancang implementasi teknologi itu kepada mitra. Yang ketiga, rancangan keberlanjutan usaha mitra. Jadi di bab 3 ada 3 poin penting ini. Rancangan mengenai teknologinya, rancangannya seperti apa, kemudian rancangan implementasinya, kemudian rancangan keberlanjutan. Ada 3 yang menjadi pokok. Nah, ini berbeda dengan panduan 2020 untuk PKMPI atau P yang kemarin. Ya, adalah sedikit perbedaan. Jadi nanti template-template yang sudah ada di kita nanti tolong disesuaikan dengan metode pelaksanaan di panduan ke 2021. Nah, anggaran biaya hampir sama ya. Kemudian biayanya itu hampir sama, pembelian kuota internet untuk transportnya sih rujukan pribadi dan sebagainya boleh dibuatkan ke orang lain tidak lebih dari 30% sama seperti KC. Kemudian pembelian bahan-bahan pembuatan produk nyata dan sebagainya. Transport lokal boleh, tapi transport luar kota tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah format rekapitulasi anggaran ya. Ada 4, sewa dan jasa, bahan habis pakai, transport lokal dan lain-lain. Jadwal kegiatan daftar pustaka hampir sama. Kemudian yang berbeda lampirannya sampai ke 7 ya. Sampai 1 sampai 4 itu sama semua ya. Yang kelima untuk PI itu ada surat pernyataan kesediaan mitra. Nanti di PKMPM juga ada surat pernyataan kesediaan mitra. Kemudian lampiran ke-6 gambaran iptek yang akan diterapkan dan lampiran ke-7 denah detail lokasi mitra kerja. Nah, ya ada 7. Kemudian PKMPM ya. Dan di sini PKMPM berbasis pada mitra yang non profit ya, mitranya yang non profit. Sama-sama memberikan memberikan solusi ilmu pengetahuan kepada mitra. Semuanya ada iptek yang didiseminasikan kepada mitra. Ipteknya tidak harus dalam bentuk teknologi tepat guna, bisa dalam bentuk sistem manajemen, kemudian bagaimana misalkan di sini ada membantu promosi, misalkan itu diperbolehkan.
Nah, luarannya ada 4, luaran kemajuan, kemudian laporan akhir, kemudian produk program berupa buku pedoman pelaksanaan program. Kalau di PKMPI tadi tidak ada, adanya adalah PI tadi apa nih? PI. Nah, PI itu pedoman aplikasi produknya. Kalau ini pedomannya adalah pedoman pelaksanaan buku pedoman pelaksanaan program. Ya, kalau di PM adalah buku pedoman pelaksanaan program. Jadi pedoman melaksanakan kegiatannya itu seperti apa. Kemudian kalau PI tadi adalah pedoman penggunaan iptek atau produk yang diterapkan. Kemudian ada artikel IMEH khusus yang lolos PIMNAS. Nah, sekarang bagaimana isi dari proposal tersebut di bab 1. Nah, di sini bab 1 uraikan latar belakang disusunnya program atau disusunnya proposal dengan mengungkapkan identitas masyarakat mitra dan permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi latar belakang kenapa Anda menulis dengan tema seperti ini, ya, kepada dengan mitra seperti ini, kemudian untuk untuk menyelesaikan permasalahan ini misalkan, itu disebut dengan latar belakang. Kemudian juga di situ ungkapkan juga identitas masyarakatnya, mitra itu seperti apa, kemudian permasalahannya yang dihadapinya itu apa. Diharapkan bahwa mahasiswa dengan pengetahuan dan teknologinya itu yang dipelajari di kampus dapat memberikan masukan kepada berkaitan dengan solusi dari masalah yang dihadapi mitra. Nah, kemudian dalam bab ini juga perlu disampaikan tentang target luaran, manfaat dari kegiatan itu kepada mitra. Ya. Kemudian di bab 2, kalau yang tadi adalah bab 2 itu tinjauan pustaka, tapi kalau di PM itu gambaran umum masyarakat mitra. Jadi gambaran umum masyarakat mitra itu di dalam bab 2 itu uraikan secara umum profil dari mitra, terutama kondisi dan potensi wilayah. Jadi Anda uraikan profil mitra itu, ya, terutama potensi yang dimiliki mitra, ya, baik itu secara fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan, tetapi yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Kalau Anda itu mau memberdayakan masyarakat tentang misalkan kebersihan dan sebagainya, maka yang relevan ya tentang sampah boleh relevan. Tapi kalau tentang kebersihan kok Anda misalkan di situ kok kebersihan, misalkan kebersihan lingkungan, Anda potensi tentang misalkan produk wisata dan sebagainya kan tidak sesuai, tidak begitu relevan. Jadi yang relevan dengan persoalan atau hal yang akan diselesaikan permasalahan itu. Jadi potensi wilayah itu yang nanti bisa membantu teman-teman menyelesaikan persoalan yang akan diselesaikan kepada mitra, gitu ya. Jadi potensi apa yang ada. Jangan yang tidak relevan. Kalau tidak relevan nanti kurang mendukung. Menyelesaikan ini ngomongnya yang lain. Gitu nggih. Jadi di situ diuraikan profil dari masyarakat mitra, terutama adalah potensi atau kondisi dari potensi wilayah. Baik secara fisik, sosial, ekonomi
maupun lingkungan yang relevan dengan dengan tema yang akan kita selesaikan. Kemudian bab 3, metode pelaksanaan. Nah, bab ini itu nanti ada uraian, tahapan, dan frekuensi kegiatan sesuai dengan solusi yang ditawarkan. Kalau di panduan itu paling enggak minimal 5 kali Anda berinteraksi, baik secara daring maupun secara luring, minimal 5 kali lah kita berinteraksi untuk sehingga frekuensi itu kalau terlalu sedikit nanti sudah bisa dilihat bahwa ketercapaian pelaksanaan program nanti tidak akan bisa tercapai. Jadi nanti di sana di program di proposal ini juga ada di pelaksanaan itu berhubungan dengan berapa sih intensitas atau frekuensi kegiatan yang akan diberikan kepada masyarakat itu. Nah, jenis kegiatan dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, rekayasa sosial, forum konsultasi, dan atau kegiatan yang lain. Ya. Kemudian semua tahapan itu berbasis, kalau bisa berbasis teknologi informasi dan komunikasi, atau bisa juga dilaksanakan sesuai protokol COVID-19 kalau misalkan pakai secara luring, ya, karena dimungkinkan masih dalam masa pandemi itu. Nah, sangat diingat bahwa dalam penyusunan proposal nanti tidak diperbolehkan ada sedikit kegiatan maupun tulisan tentang penelitian. Nah, jadi ada unsur-unsur penelitian tidak diperbolehkan. Misalkan Anda mau menerapkan sesuatu, itu hal-hal yang sesuatu itu sudah fix, tidak perlu dilakukan penelitian dulu. Gitu, ya. Misalkan teknologi apa gitu, nanti Anda kalau teknologi itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah itu, jangan sampai seperti itu. Artinya bahwa teknologi yang sudah akan kita terapkan kepada masyarakat itu sudah final, sudah bisa dilaksanakan. Tidak perlu ada kegiatan yang berupa penelitian. Nah, di bab ini juga perlu ditambahkan tentang cara menggali data potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Nah, bab 4-nya hampir sama. Anggaran biaya dapat digunakan untuk paket data, penyimpanan data, pembuatan buku, dan subsidi kegiatan mandiri, dan sebagainya. Hampir sama, komposisinya 80-20%. Nah, ini adalah format rekapitulasi rencana anggaran, bahan atau perlengkapan yang dipakai, paket data, penyimpanan data, lain-lain. Itu formatnya untuk PKM-PM. Jadwal kegiatan sama. Nah, lampirannya ada 6, berbeda dengan PI, yaitu teknologi yang kembangkan tidak ada. Jadi langsung surat pernyataan kerjaan mitra dan denah lokasinya saja. Ya. Nah, terakhir PKMK, ya. PKMK itu tujuannya adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif, sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Jadi nanti ini sebagai bekal, nanti sebelum menyelesaikan studi atau setelah itu diharapkan itu bisa meningkatkan motivasi untuk membuka peluang berwirausaha. Nah, memang PKMK ini tujuannya yang penting juga adalah diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Nah, luarannya sama,
hampir sama, yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, produk wirausahanya, produk wirausaha. Dan di sini nanti tolong diperhatikan bahwa produknya itu juga berbasis impact. Nah, gitu nih. Ketika Anda mau melakukan usaha A misalkan, tapi ada unsur ilmu teknologi yang ada di dalam kegiatan tersebut. Kemudian isi dari proposal seperti apa? Di bab 1, ya, uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK ini. Ya. Jadi latar belakang kenapa Anda menyusun proposal PKMK dengan judul ini itu apa? Gitu ya. Kemudian apakah komoditas produk PKMK itu berdasarkan hasil riset pasar, adanya peluang pasar, atau inisiatif sendiri untuk membuka pasar. Jadi ada 2. Di dalam latar belakangnya itu, komoditasnya itu berbasis riset, ya, riset pasar, atau memang inisiatif sendiri, itu diperbolehkan. Tapi itu harus dikemukakan. Ya, harus dikemukakan. Kemudian di bab 1 itu juga ungkapkan jenis dan spesifikasi komoditas. Spesifikasi secara teknis komoditas yang akan menjadi modal wirausahanya seperti apa. Kemudian boleh juga di dalam bab 1 itu untuk memaparkan perbedaan dan keunggulan PKM yang kita buat itu dengan produk-produk sejenisnya. Ya, jadi dengan mengungkapkan spesifikasi seperti ini itu juga bisa saja itu sebagai menonjolkan produk yang akan kita buat terhadap produk-produk sejenis yang ada di pasaran. Itu nggih. Jadi di bab 1 seperti itu. Nah, di bab 2 itu tentang gambaran umum rencana usaha. Nah, bab ini uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Jadi di situ nanti ada uraikan kondisi lingkungan, ya, yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, dan juga ada analisis ekonomi. Ya. Kemudian juga di bab 2 itu uraikan secara singkat atau sajikan secara singkat tentang kelayakan usaha dalam bentuk analisis keuangan. Nah, di situ juga di bab 1 itu, bab 2 itu, di situ ditampilkan prediksi cash flow minimal 1 tahun. Ya, nanti kalau tidak ada cash flow-nya itu pasti nilainya anjlok. Nah, karena cukup besar itu. Nah, di situ harus ada analisis ekonomi, analisis keuangan, dengan cara harus ada cash flow-nya minimal 1 tahun. Dibuat kira-kira cash flow-nya 1 tahun seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ada analisis keuangan dan analisa keberlanjutan usaha. Jadi kalau tidak ada analisis ekonominya, nanti karena ada nilai keberlanjutan usaha di situ. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bab ketiga, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik cara membuat komoditas usaha. Jadi bagaimana cara membuat produknya, kemudian pengemasannya seperti apa, memasarkannya secara sebagaimana, sekaligus tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Jadi dari aspek
produksi dari awal sampai pemasaran seperti apa, dan juga bagaimana cara untuk mencapai tujuan programnya. Dan tujuan program sudah ditetapkan di bab 1 tadi. Nah, pada tahapan pekerjaan atau uraian aktivitas apa yang dilakukan dan alat bahan yang digunakan, aktivitas pelaksanaan harus mematuhi protokol COVID-19. Itu di bab 3. Di bab 4 hampir sama, ya. Kemudian ini ada formatnya hampir sedikit berbeda, perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, transport lokal, lain-lain. Kemudian jadwal kegiatan sama, lampirannya hanya ada 4, seperti di PKMR. Nah, ini contoh untuk yang PKMK ini ya. Biodata ketua, ini sama semuanya. Tapi nanti tolong di perbedaan di demikian beda ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKMM, PKMPM, PKMPI disesuaikan dengan skim yang dibuat ya. Tanda tangannya asli, tidak boleh. Kemudian formatnya harus seperti ini persis. Jadi identitas diri, kegiatan massa yang sedang atau pernah diikuti, orang-orang ya enggak apa-apa. Penghargaan yang pernah diterima, nek ono ya ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada ya dikosongin saja, enggak apa-apa. Yang penting biodata ini diisi, kemudian ditandatangan. Ya. Kemudian dosen juga harus seperti ini, disesuaikan skimnya, ya, disesuaikan skimnya. Tidak boleh cara yang atau format yang lain. Kemudian ini justifikasi anggaran untuk K ya. Nanti kalau untuk yang PKMR, PKMK dan sebagainya, PKMKC, PKMPI nanti dilihat di panduan ya. Jadi contohnya kalau di PKMK jenis pengeluarannya yang pertama perlengkapan yang digunakan. Nah, apa saja sih pengeluarannya? Butuhnya berapa, harganya berapa gitu ya. Subtotal 1 berapa gitu. Kemudian bahan habis pakainya apa misalkan gitu kan. Kemudian perjalanannya apa saja, lain-lainnya apa. Sewa-sewa itu di lain-lain. Itu kalau PKMK. Nanti di PKM PI kemudian PM berikutnya lagi. Kemudian susunan organisasi ya harus seperti itu. Nama, program studinya apa, bidang ilmunya apa. Kemudian alokasinya berapa setiap minggunya. Yang yang tidak jangan terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, yang proporsional. Kemudian tugasnya apa? Ketuanya misalkan sebagai nama program ini, tugasnya harus apa? Ya, dalam pelaksanaan program itu tugasnya apa? Nah, ini surat pernyataan, contoh surat pernyataan tim ketua seperti ini nanti disesuaikan dengan PKM-nya, skimnya, formulir penilaian proposal nih. Kalau PKM ini PKMK ya. Contohnya adalah peluang pasar, itu 20% dulu peluang pasar. Jadi kalau anak ada di proposal itu ada analisis pasar itu dan analisisnya bagus, nilainya bisa 20 ini. Ya, kan gitu. Ya. Kemudian kreativitas itu harus ada unik, jangan itu harus ada impact-nya di situ ya. Kemudian potensi perolehan profit, potensi keberhasilan usaha itu ada di contohnya ada di cash flow tadi. Nih, cash flow-nya, potensi pemulihan profit kan kelihatan. Nah, itu ada nilainya. Totalnya di sini 20 poin tuh. Nah, itu. Ini contohnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Mbak. Siapa tadi Mbak Laili ya? Iya Pak, Mbak Ella. Oh Mbak Ella. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan Terima kasih. Apa? Tanya jawab. Tanya jawab. Baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Bapak, sangat baik dan semoga bisa menarik mahasiswa untuk membuat proposal PKM.
Sekedar informasi bagi teman-teman mahasiswa, Zoom meeting kali ini telah direkord. Jika ada yang ketinggalan informasi mengenai sosialisasi PKM ini, nanti dapat diakses melalui YouTube dari Fakultas Teknik. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk mahasiswa D3 Fakultas Teknik. Jika ada yang ingin bertanya, dapat menyalakan kamera maupun voice-nya. Bagi mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya, dari mahasiswa D3 Teknik Otomotif maupun dari D3 Teknologi Informasi, atau pertanyaan juga bisa diajukan melalui chat. Baik, jika belum ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, Bapak Bagio, saya izin bertanya. Untuk bisa sharing-sharing pengalaman Bapak sebagai dosen pembimbing PKM selama ini, bagaimana Bapak? Mbak, siapa tadi Ladi? Ella. Ella? Ya. Lailatul Munfaida. Oh ya, kalau istri saya namanya Laila. Baik, sebenarnya yang menjadi kunci pokok proposal PKM atau PKM ini adalah yang pertama adalah kreativitas dari mahasiswa. Kemudian yang kedua, antusiasnya seperti apa. Karena kalau mahasiswa tidak antusias, tidak berkreasi, kemudian juga yang satu lagi adalah harus bekerja sama. Kita lihat bahwa waktu pembuatan proposal itu kan walaupun ini diundur sampai 23, tapi bagi D3 kan baru tahu kemarin kan, baru tahu 1 minggu yang lalu. Sehingga kalau nggak segera untuk berkreatif, mencari ide, kemudian menetapkan skim apa yang akan kita buat, kemudian punya etos yang kuat untuk membuatnya itu, kerjasama dengan teman-temannya. Nanti kalau semuanya itu dilakukan dengan baik, dengan semangat, insya Allah itu mudah, ya, itu mudah. Apalagi kita juga dibimbing oleh seorang dosen, sehingga nanti insya Allah kalau kita lakukan itu secara bersamaan, bareng-bareng, dan kita juga kesuksesan tidak cuma kepada mahasiswa saja, tetapi tergantung juga dosen pendamping juga. Nanti kalau misalkan itu dilakukan dengan kolaborasi yang cukup cantik, insya Allah akan berhasil itu. Dan kalau saya yakin kalau itu dilakukan dengan baik juga kemungkinan terdanai itu juga cukup besar. Diingat bahwa kalau di kita itu kan banyak dosen itu yang care dengan ini. Jadi dosen tidak cuma menandatangani yo mano jada tidak, tapi juga membimbing benar-benar. Ya, sehingga insya Allah nanti kalau teman-teman itu bersemangat untuk membuat, ya misalkan idenya itu tidak bisa muncul di mahasiswa, ya nanti bisa diskusi dengan dosen, pembimbing, dan sebagainya, sehingga atau dosen DPK kan, DPA kan juga boleh bisa, sehingga atau kaprodi juga boleh ngobrol-ngobrol. Nanti akan dibimbingkan, misalkan penelitian PKMR misalkan tentang ini, nanti Mas nanti bisa bimbingan dengan Pak ini, kan seperti itu. Artinya apa? Lakukanlah dari sekarang, ya, karena sangat menjanjikan, murah biayanya, tetapi
efeknya nasional kan gitu. Baik. Baik, Pak. Terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk membuat proposal PKM ini karena dosen-dosen pasti akan welcome untuk mahasiswa. Dan PKM ini juga pasti akan berguna bagi mahasiswa-mahasiswa semuanya. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya akan ada informasi dari Ibu Pristi mengenai terkait timeline dari PKM. Kepada Ibu Pristi, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ella, dan terima kasih juga Pak Bagio, tadi sudah sangat lengkap mahasiswa-mahasiswa kita bisa mendapatkan banyak informasi terkait apa saja yang harus mulai dikerjakan gitu ya di masa waktu sampai nanti bisa submit proposal. Izin saya share terkait timeline dari LP2MA gitu, terkait untuk timeline PKM gelombang 2 ini. Jadi kalau dari Pokja Penalaran dari universitas itu memberikan waktu sampai nanti tanggal 7 Maret begitu ya, teman-teman bisa memaksimalkan untuk upload ke Google Form yang ada di Unima. Karena nanti dari Unima akan ada proses review terlebih dahulu. Jadi nanti proposal dari teman-teman yang sudah diajukan akan direview dulu oleh tim reviewer dari pusat, dan nantinya juga akan melalui proses untuk aktivasi dan distribusi akun Simbel Mawa itu sendiri. Jadi harapannya masih ada waktu nih sampai tanggal 7 ini, bisa teman-teman maksimalkan, segera hubungi dosen pembimbing, segera membentuk kelompok dengan rekan-rekannya begitu ya, langsung kebut gitu untuk membuat proposal. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bagio, tadi sudah lengkap, kuncinya itu teman-teman bersinergi satu sama lainnya, antara rekan-rekan seperjuangan begitu pun samanya dengan bersinergi bersama dengan dosen pembimbing. Jadi singkat saja itu Mbak Ella, informasi terkait timeline, nanti sudah didistribusikan juga timeline ini melalui TU ataupun dosen pembimbing kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, semangat, dan ayo kita FT untuk bisa menelurkan atau membuat proposal PKM semaksimal mungkin dan seoke mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pristi atas informasinya. Ya, untuk teman-teman semua, tetap semangat dan terus memberikan kreativitas kalian semua untuk membuat proposal PKM ini. Dan tibalah kita di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa D3 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya melakukan segala kekurangan dan ataupun ilmu yang disampaikan mungkin kurang, atau ilmu yang disampaikan ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.